Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkaitan tentang info GTK ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru saja bersertifikasi atau PPG, baik itu piloting 1, 2, dan 3, coba perhatikan informasi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama tentunya Bapak dan Ibu guru masuk dulu ke halaman atau ke laman info GTK. Nah, di pencarian ada info GTK, setelah itu diklik. Langkah yang pertama tentunya kita masuk ke laman info GTK, ketik info GTK, lalu kita tunggu sebentar. Nah, di laman masuk yaitu ada username dan password, silakan masukkan username dan password Bapak Ibu guru masing-masing. Lalu jangan lupa kaftanya atau karakter di bawah ini harus kita input ya, atau masukkan sesuai dengan petunjuknya atau yang ada di layar ini. Lalu klik masuk. Nah, kita tunggu sebentar sampai buka nanti servernya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Kita akan mengetahui data-data kita terkait dengan pencairan sertifikasi yang nantinya akan kita dapatkan seperti itu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu guru harus rajin-rajin pantau info GTK masing-masing, karena tentunya yang bertanggung jawab terhadap data kita itu adalah ya kita sendiri gitu yang peduli. Nah, contohnya punya saya di sini. Nah, di sini yang pertama adalah tampilan profil di mana menunjukkan kita tempat mengajar kita, lalu juga ada data-datanya, tanggal lahir, email, nomor HP, juga ada data pensiun, lulusannya, mapel atau bidang, serta NRG. Nah, NRG. Karena saya sertifikasinya adalah tahun 2022, maka awalannya adalah angka 22. Sedangkan Bapak dan Ibu guru kalau sertifikasinya tahun 2024 berarti awalannya adalah 24. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Yang paling utama di sini ada kata validasi SKTP, terus juga resume Dapodik, lalu yang ketiga ada realisasi SKTP. Nah, yang dimaksud dengan validasi SKTP ini yang harus kita wajib perhatikan. Karena kenapa wajib kita perhatikan? Kalau misalkan merah, itu kemungkinan untuk cairnya itu bisa dikatakan ada suatu masalah ya. Masalahnya itu apa? Data-data kitanya apakah sudah beres atau belum. Nah, ternyata validasi SKTP punya saya di sini dinyatakan belum valid. Kenapa belum valid? Karena sedang proses validasi 2, menunggu hasil proses validasi. Nah, nanti bisa dicek di bawahnya apakah jam mapel kita itu sudah linear atau belum, atau sudah memenuhi 24 jam atau belum. Nanti punya saya akan dilihat di bawah ya, permasalahannya itu seperti apa. Nah, hasil validasinya di sini update data terakhir, artinya ini update data terakhirnya itu tanggal 15 bulan 2 tahun 2025. Itu teh bagian dari tanggal sinkron dapodik. Jadi dapodik sekolah kita, ya operator itu sinkronnya tanggal 15 bulan 2 tahun 2025. Nah, yang harus kita perhatikan pula ini ya, proses validasi. Nah, proses validasi artinya pusat memvalidasi itu per tanggal 21 bulan 2 tahun 2025. Saya ulangi, jadi pusat itu memvalidasi data kita yaitu per tanggal 21 bulan 2 tahun 2025. Artinya, ketika punya saya di sini, operatornya itu menginput jadwal saya atau jadwal mengajar atau mata pelajaran saya itu adalah pada tanggal 23. Artinya di sini pasti dinyatakan belum valid. Kenapa belum valid? Karena saat masih memvalidasi atau proses validasinya per tanggal 21. Artinya ada telat beberapa hari gitu ya. Dan nantinya insya Allah ke depannya pusat akan terus memvalidasi karena ini masih proses. Nah, status validasi TPG belum valid di sini, sedang proses validasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sinkron davodiknya sudah, persiapan verifikasi, validasi data TPG-nya karena di sini saya ada ketelatan operator menginputkan
jadwal pelajaran atau menginputkan pelajaran gitu ya di mata pelajaran yang saya ampu seperti itu. Nah, kita perhatikan juga data-data di bawahnya ada NUPTK, valid, kelulusan sertifikasinya, lalu juga kepegawaiannya, terus juga format pembayarannya. Nah, di sini yang beban mengajarnya punya saya itu masih berwarna kuning atau masih berwarna oranye ya. Kenapa? Karena di sini syarat terbitnya SKTP adalah mengajar linear dengan sertifikat pendidik dan mengajar aktif di sekolah naungan Kemdikbud sebagai sekolah induk sesuai dengan amanah Permendikbud 25 tahun 2024. Jumlah jam mengajar sesuai periode yang terekam pada Dapodik sebagai berikut. Nah, karena di Dapodiknya itu punya saya itu telat, jadi inputnya sesudah tanggal 21. Pusat memproses validasinya itu baru sampai tanggal 21 gitu ya. Sementara OPS di sekolah kami, khususnya punya saya gitu ya, di jam mengajarnya itu diinputkan pada tanggal 23, di mana kita bisa pantau bahwasanya itu dimasukkan tanggal 23, nanti kita dicek ada laman PTK Datadik seperti itu. Nah, di sini jumlah mengajarnya itu masih 0, jam linearnya 0, jam tugas tambahan 0, total jam linearnya juga masih 0. Sementara kelengkapan data sudah valid, usia, di sini usia sudah valid, catatan masalah tidak ada masalah, ya. Keaktifan. Nah, di sini ada menu baru yaitu namanya validasi rekening. Nah, validasi rekening ini menunjukkan rekening kita, itu ya nomor rekening yang biasa menerima tunjangan sertifikasi ini. Lalu nanti kita dimintai untuk konfirmasi. Nah, seperti itu. Kita samakan dulu nomor rekeningnya dengan yang biasa kita terima gaji sertifikasi ini, gitu ya. Kalau sesuai ya klik sesuai seperti itu. Jadi ini rekening gaji sertifikasi. Lalu ada resume. Nah, di sini ada identitas diri berdasarkan Napodik, status kepegawaian, lalu juga ada pendidikan, penetapan, pangkat golongan, gitu ya. Terus juga tempat mengajar, ada juga tempat mengajar penugasan pada Dapodik. Di sini ada sekolah induk, gajinya, ya seperti itu. Nah, sekarang kita cek di PTK Datadiknya gitu ya, beban mengajar di sini belum dimasukkan pada tanggal pusat memproses validasi. Langkah yang pertama kita masuk ke PTK Datadik atau cari dulu di pencarian, lalu klik SSO Dapodik, kita tunggu sebentar. Setelah itu nanti kita akan muncul ke laman yang pertama, yaitu akan dimintai username dan juga password yang akan kita masukkan ke halaman profil kita nantinya ya. Nah, di profil kita bisa mengecek tugas tambahan kita apakah sudah diinput oleh OPS gitu ya. OPS atau bahkan dia mengajar kita sudah diinput atau belum, nanti kita akan ketahui atau diketahui secara bersama. Oke, karena sebelumnya saya sudah masuk ke SSO Datadik, kita ke lamanya kita masuk dulu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini, lalu pilih login. Nah, tampilannya seperti ini, ada biodata, ada beban ajar, ya, lalu ada tugas tambahan, pendidikan kita, data pendidikan, lalu ada sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Nah, untuk sekarang kita akan mengecek beban ajarnya, yaitu apakah sudah dimasukkan sebelum tanggal 21 atau sesudah tanggal 21, gitu ya. Kita tunggu dulu sebentar, di sini akan kelihatan. Nah, ada satuan pendidikan, ada juga rombel ya, rombel tempat kita mengampu kelas apa saja, lalu ada mata pelajaran kita yang linear dengan sertifikat, SK mengajar, tanggal SK, jam, jumlah jam. Di sini jumlah jamnya itu ada 27 jam karena 3 dikali 9 ya, artinya 9 rombel. Lalu juga ada status mata pelajarannya. Di sini status mata pelajarannya adalah wajib. Yang terakhir, yang paling penting nih, yaitu waktu pembaruan. Nah, di waktu pembaruan di sini OPS menginputkan beban
ajar saya itu yaitu pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2025. Artinya pusat baru memproses validasinya itu pada tanggal 21 bulan 2 tahun 2025. Sementara punya saya di sini OPS menginputkan beban ajar di Dapodiknya itu pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2025. Nah, untuk itu mari kita tunggu sampai proses validasi berikutnya dan insya Allah akan dinyatakan valid karena jumlah jam memenuhi sertifikat linear dengan mata pelajaran yang kita ampuh gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk Bapak dan Ibu guru kalau menginputkannya sudah benar, mata pelajarannya sudah linear, jumlah jamnya atau jumlah jam tambahannya sudah linear gitu ya. Insya Allah tunggu memproses validasi pada tahap berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.